Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septika Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan, di mana materi ini disampaikan pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Prodi D3 Farmasi Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Baik, langsung saja. Apa itu promosi kesehatan? Promosi kesehatan adalah suatu proses pemberdayaan atau proses memandirikan masyarakat untuk dapat memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kemauan, kemampuan, dan lingkungan yang sehat. Jadi, promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan ataupun memandirikan masyarakat untuk dapat hidup lebih sehat melalui peningkatan kemampuan, kemauan, dan lingkungan yang sehat. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri yaitu suatu kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat secara mandiri, di mana upaya kesehatan ini mencakup upaya pemeliharaan kesehatan dan upaya peningkatan kesehatan. Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif, sedangkan upaya peningkatan kesehatan meliputi upaya promotif dan preventif. Upaya promotif adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan, di mana pada upaya ini dilakukan promosi-promosi, edukasi tentang hidup sehat, tentang lingkungan yang sehat dengan sasaran baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan upaya preventif adalah upaya untuk mencegah penyakit, di mana biasanya upaya ini dengan sasaran adalah orang yang sehat, di mana orang yang sehat ini diupayakan agar jangan sampai terjadi sakit. Apabila seseorang sudah mengalami sakit atau sudah sakit gitu ya, maka upaya selanjutnya yang bisa dilakukan adalah upaya kuratif, yaitu bagian dari pengobatan suatu penyakit agar penyakit tersebut mendapatkan prognosis yang baik, tidak memburuk atau tidak menjadi komplikasi. Apabila seseorang telah sembuh dari penyakitnya, maka dapat dilakukan upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif ini merupakan upaya pemulihan kesehatan dari pasca sakit menjadi sehat sedia kala. Atau apabila penyakit itu menyebabkan kecacatan, maka bisa dilakukan upaya rehabilitatif untuk dapat memaksimalkan kualitas hidup orang tersebut. Promosi kesehatan memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tercapainya perubahan perilaku baik individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat serta lingkungan sehat. Selanjutnya yaitu terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik secara fisik, mental, dan sosial, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Sehingga tujuan promosi kesehatan bisa disimpulkan adalah agar dapat tercapainya perilaku hidup sehat baik individu, keluarga, maupun masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Atau bisa dikatakan sehingga nanti derajat kesehatan masyarakat akan menjadi semakin meningkat. Kemudian, siapa saja sasaran dari promosi kesehatan? Sasaran promosi kesehatan meliputi individu, jadi personal, bagaimana kita dapat mengupayakan kesehatan individu agar selalu sehat,
tidak terjadi sakit, ataupun jika nanti sakit maka tidak menjadi komplikasi, atau pada saat sudah sembuh dari sakitnya dapat kembali menjadi sehat seperti sedia kala. Kemudian sasaran keluarga, di mana diharapkan dengan kita memberikan promosi kesehatan pada keluarga, maka keluarga dapat menjalankan hidup yang sehat, sehingga masing-masing anggota keluarga juga akan hidup dengan sehat. Begitu juga dengan sasaran masyarakat, diharapkan dengan melakukan promosi kesehatan, kesadaran masyarakat akan meningkat tentang pentingnya kesehatan, sehingga mereka dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan lingkungan yang sehat. Begitu juga dengan institusi, di mana institusi-institusi ini melalui upaya promosi kesehatan diharapkan dapat menjalin kemitraan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Bagaimana dengan strategi promosi kesehatan? Terdapat 3 strategi dalam promosi kesehatan. Yang pertama yaitu advokasi, kemudian dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melalui advokasi, kita melakukan pendekatan kepada para pembuat keputusan atau stakeholder di berbagai sektor, sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan. Jadi, program-program pada lintas sektor mendukung semua terhadap pencapaian dari masyarakat yang sehat. Ini adalah strategi promosi kesehatan yang pertama, yaitu melakukan advokasi, melakukan pendekatan kepada pembuat keputusan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pada seluruh sektor yang ada mengarah kepada pencapaian dari hidup sehat seperti itu. Kemudian melalui dukungan sosial, yaitu mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dianggap menjadi role model dalam masyarakat. Banyak sekali perilaku kesehatan atau perilaku yang tidak sehat ini juga dipengaruhi oleh lingkungan atau dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap memiliki figur dalam lingkungan tersebut, sehingga dalam penyelesaian perilaku yang tidak sehat tersebut kita membutuhkan dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada, sehingga akan lebih mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu melalui strategi pemberdayaan masyarakat, di mana melalui pemberdayaan masyarakat kita akan membuat masyarakat dapat mewujudkan kemampuannya secara mandiri untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka. Dengan melakukan pemberdayaan, maka kita akan mendorong masyarakat untuk berdaya, untuk mampu bagaimana caranya agar menjadi lebih sehat. Jadi kita tidak selalu memberikan bantuan dalam bentuk fisik atau materi, tapi kita juga bisa melakukan upaya-upaya agar masyarakat dapat berdaya sehingga dapat mandiri secara mandiri untuk mewujudkan kesehatannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan pembangunan kesehatan atau healthy public policy, di mana melalui promosi kesehatan ini kita mendorong untuk adanya kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada tujuan untuk kesehatan bersama atau tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh adanya peraturan-peraturan tentang hidup sehat atau program-program pemerintah untuk mendukung hidup sehat seperti adanya PHBS, perilaku hidup bersih sehat dan sebagainya. Itu adalah salah satu ruang lingkup dalam promosi kesehatan. Kemudian mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung.
create partnership and supportive environment, ya. Jadi kita mendorong untuk mengembangkan jaringan kemitraan. Contohnya adalah pada lingkup tempat kerja, maka kita mendorong tempat kerja tersebut harus memiliki fasilitas kesehatan yang memadai atau memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya. Begitu juga dengan instansi yang lain seperti sekolah atau tempat ibadah, juga kita dorong untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup sehat dari warganya, dari orang yang ada di institusi tersebut. Kemudian memperkuat kegiatan masyarakat, strength community action. Kita dapat memperkuat kegiatan masyarakat yang ada sehingga promosi kesehatan dapat kita masukkan atau sisipkan pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada. Semisalnya kegiatan PKK kita bisa masuk untuk melakukan promosi kesehatan, atau pada unit organisasi kemasyarakatan yang lain seperti Karang Taruna, kelompok tani, kita juga bisa masuk ke situ sehingga kita dapat memperkuat kegiatan masyarakat yang ada. Kemudian melakukan keterampilan individu, personal skill. Ini kita bisa lakukan dengan pendidikan kesehatan atau edukasi kepada personal, kepada individu tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana mendeteksi suatu penyakit, melakukan pertolongan pertama kepada masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Sehingga diharapkan keterampilan individu ini akan meningkat terutama dalam hal kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi pelayanan kesehatan. Kita akan merubah bahwa kesehatan sekarang bukan hanya masyarakat berhak atas kesehatan, tapi masyarakat juga harus berupaya atau ikut serta dalam mewujudkan kesehatan tersebut. Sehingga kita dorong masyarakat untuk tidak hanya mendapatkan pengobatan jika sakit, akses ke rumah sakit mudah, tapi juga kita dorong agar masyarakat memiliki pemahaman, masyarakat memiliki kemauan untuk dapat hidup sehat, untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat sebagai konsekuensi bahwa kesehatan adalah tanggung jawab diri sendiri, tidak hanya tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi apabila ada yang sakit dan sebagainya. Kemudian tatanan pelaksanaan promosi kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan pada semua tatanan masyarakat, baik itu dalam rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum maupun fasilitas kesehatan. Dalam tatanan rumah tangga, dalam program PHBS itu ada 10 indikator perilaku hidup bersih sehat dalam rumah tangga. Bagaimana rumah tangga didorong untuk apabila dia punya bayi harus memberikan ASI, ada jamban yang baik, bayinya dilakukan pemantauan tumbuh kembang, tidak merokok di dalam rumah dan sebagainya. Jadi promosi kesehatan dapat dilakukan dalam tatanan rumah tangga. Selain itu juga dapat dilakukan dalam tatanan sekolah, di mana sekolah ini harus memfasilitasi warganya, tidak hanya murid tapi juga guru yang ada di situ atau pegawai yang ada di situ harus terjamin kesehatannya, harus tersedia air bersih, jamban yang sehat. Bagaimana dengan kantinnya? Apakah sudah menyajikan makanan yang sehat, bukan hanya jajanan yang tidak higienis, ya. Ini juga kita perlu lakukan promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Begitu juga dengan tempat kerja. Bagaimana apakah tempat kerja itu menjamin keamanan atau keselamatan dari pekerjanya? Apakah tempat kerja itu memiliki standar operasional prosedur untuk setiap pekerjanya sehingga menjamin tidak ada kecelakaan kerja dan sebagainya? Bagaimana dengan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, termasuk juga apabila tempat kerja itu adalah tempat kerja yang
melewati jam makan mungkin, apakah di situ disediakan makanan yang bernutrisi dan apakah pekerjanya terlindung dari mungkin paparan limbah atau zat-zat berbahaya dan sebagainya. Itu juga kita bisa masuk sebagai kita masuk dalam upaya promosi kesehatan. Begitu juga dengan tempat umum, bisa terminal, kemudian taman kota dan sebagainya, harus diupayakan untuk dapat mendorong perilaku hidup bersih sehat. Mungkin kalau di fasilitas umum bisa disediakan tempat untuk merokok sehingga asap tidak kemana-mana gitu ya, hanya dilokalisir di satu tempat gitu ya. Atau di lingkungan umum itu ada peraturan tentang tidak boleh larangan merokok jelas, atau aturan-aturan keselamatan. Mungkin jika itu adalah taman bermain, ada permainan di situ, dituliskan di situ siapa yang boleh, harus dalam pengawasan dan sebagainya, agar melindungi dari cedera dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan ini adalah salah satu tempat yang memang menjadi sumber infeksi, ya, karena berkumpulnya orang-orang yang sakit. Maka harus ada suatu sistem agar di fasilitas kesehatan ini jangan sampai ada yang mengantar mungkin yang tadinya tidak sakit, mengantar yang sakit jadi ikut sakit. Jadi harus ada prosedur bagaimana agar fasilitas kesehatan itu aman, kemudian fasilitas-fasilitasnya mendukung untuk hidup secara bersih dan sehat. Demikian tadi penjelasan tentang promosi kesehatan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.